like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Yeti selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia Olahraga, serta teman-teman yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online di masa pandemi ini. Sholawat berpinggirkan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya bersolawat, kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Baiklah, perkenalkan nama saya Wina Arlina, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online hari ini. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu kebutuhan energi manusia. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, saya akan perkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Wina Arlina. Kemudian untuk presentator ada Galih Setio. Selanjutnya ada Dimas Zafran. Kemudian Satria Dwi. Lalu ada Muhammad Abdul Halim. Kemudian Orchidea. Selanjutnya Priyanka Indi, Sofia Isna, dan yang terakhir ada Dimas Ridho Suudi. Terkait dengan rangkaian kegiatan presentasi online hari ini, yaitu sesi pembukaan, sesi presentasi online, dan sesi penutup. Kemudian kita masuk sesi pertama, yaitu pembukaan. Supaya kegiatan hari ini dapat mendapatkan berkah, marilah kita buka kegiatan perkuliahan online ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk sesi yang kedua, yaitu presentasi online. Di dalam hal ini, kelompok kami, yakni kelompok 4, akan menyajikan materi tentang kebutuhan energi manusia. Maka dari itu, diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk menyimak jalannya diskusi dengan seksama sembari menyiapkan tanggapan, masukan, maupun pertanyaan. Lebih lanjut, demi kelancaran jalannya presentasi, diharapkan pula kepada teman-teman untuk mematikan mikrofon Zoom, namun tetap mengaktifkan fitur kamera video. Kepada presentator, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Moderator Wina Arlina yang sudah memperkenalkan saya dan juga teman-teman yang lain. Di sini kami akan sharing terkait hasil diskusi kami dan juga hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan membahas beberapa subtema, di antaranya yaitu ada kebutuhan energi manusia, 2 faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi, 3 energi metabolisme basal, 4 ada kalori yang dibutuhkan per hari. Dan kebetulan saya yang akan mengawali presentasi hari ini dengan subtema kebutuhan energi. Next. Energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau perubahan pada sesuatu. Tubuh manusia sangat memerlukan energi untuk dapat bertahan hidup. Nah, kita sebagai makhluk hidup tentunya kita bergerak. Bergerak di sini dalam artian untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Kita sebagai manusia pun untuk tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari tentunya butuh yang namanya energi. Apalagi seseorang atlet yang banyak membutuhkan tenaga untuk latihan perharinya. Itu pun kita butuh adanya suatu energi. Energi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas fisik ini diperoleh dari makanan yang kita konsumsi. Yang diperoleh dari zat gizi makro, diantaranya yaitu ada karbohidrat, lemak, protein. Ya, energi itu sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja dengan suatu satuan
yang biasa dipakai dengan kilokalori. Energi yang keluar masuk dalam tubuh harus sesuai dengan kebutuhan gizi dan juga harus sesuai dengan energi yang kita keluarkan juga. Next. Nah, kebutuhan energi seseorang, energi yang dihasilkan tubuh digunakan untuk melakukan tiga kegiatan, yaitu ada kerja internal, kerja eksternal, dan menutupi pengaruh makanan. Yang dimaksud dari kerja internal ini, energi digunakan untuk mempertahankan hidup, misalnya seperti mempertahankan tonus otot, pernapasan, sirkulasi darah, ginjal, dan lain-lain. Energi untuk kerja internal ini disebut dengan energi metabolisme basal atau aktivitas metabolisme basal. Sedangkan untuk kerja eksternal ini adalah energi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan seperti berjalan, berlari, berolahraga, ya seperti berkegiatan sehari-hari gitu lah. Dan energi untuk kerja eksternal ini disebut juga sebagai energi aktivitas atau energi cost yang diukur dengan mil, kegiatan yang dilakukan. Seperti lama dan berat ringannya suatu pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Nah, dalam tubuh kita juga terdapat dua jenis energi, yaitu energi kimia yang berupa metabolisme makanan dan energi mekanik yang berupa kontraksi otot untuk melakukan aktivitas fisik. Energi yang diperlukan untuk kerja otot diperoleh dari zat gizi makro, karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, setiap individu mempunyai jumlah kalori yang dibutuhkan setiap orang berbeda-beda, tergantung dari jenis kelamin, berat badan, lama dan berat ringannya suatu aktivitas yang dijalankan. Untuk lebih jelasnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Silakan, Mas Khalim. Baik, terima kasih Mas Gale. Apakah suara saya jelas? Keras, Mas. Silakan dilanjut. Di sini akan saya lanjutkan dari materi Mas Gale. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi manusia. Lanjut. Yang pertama, ada jenis kelamin. Yang kedua, ada usia. Yang ketiga, ada badan. Maaf untuk slide-nya. Yang keempat, ada tinggi badan. Yang kelima, baru ada kesebutan. Next. Yang pertama, ada jenis kelamin. Pria lebih banyak massa otot dibanding wanita. Nah, di sini saya akan memperjelas dari pengertian tersebut. Apakah kalian mengerti jenis kelamin? Jika tidak mengerti, mari kita bahas. Jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seorang itu dilahirkan. Jenis kelamin merupakan faktor internal kebutuhan gizi seseorang. Jenis kelamin dibedakan menjadi dua dalam kebutuhan energi atau yang biasa disebut dengan kalori. Di antaranya, kebutuhan kalori pria dan wanita. Kebutuhan kalori pada pria dan wanita berbeda, karena pria umumnya akan memerlukan lebih banyak energi untuk beraktivitas. Meski ukuran dan berat badan pria tersebut sama dengan wanita, kenapa hal ini sering terjadi? Karena pada umumnya pria lebih banyak massa otot dibanding wanita. Massa otot lebih besar otomatis memerlukan lebih banyak energi untuk dapat berfungsi secara optimal. Sedangkan wanita akan lebih cenderung sedikit membutuhkan energi. Next.
Yang kedua ada usia atau umur. Umur pada manusia adalah waktu terlewatkan sejak kelahiran. Umur juga mempengaruhi besarnya kebutuhan energi seseorang. Semakin bertambah umur, maka kebutuhan energi semakin berkurang. Hal ini berhubungan dengan laju metabolisme yang berkurang juga dengan bertambahnya umur tersebut. Sebagai contoh, pria usia 30 tahun rata-rata membutuhkan 2.625 kalori yang berubah menjadi 1.525 kalori ketika usianya mencapai 80 tahun ke atas. Sementara wanita yang berumur 30 tahun rata-rata membutuhkan 2.150 kalori dan berubah menjadi 1.425 kalori ketika usianya mencapai 80 tahun atau lebih. Next. Yang ketiga ada berat badan. Berat badan juga sangat mempengaruhi besarnya kebutuhan energi seseorang. Jika berat badannya kurang, maka energi yang dibutuhkan semakin banyak. Dan begitu pula sebaliknya, jika berat badan mencukupi, maka energi yang dibutuhkan sedikit. Slide selanjutnya akan diperjelas oleh Mas Satria. Baik, terima kasih Mas Salim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Salim. Tentang tinggi badan, seseorang yang berbadan besar atau tinggi membutuhkan lebih banyak energi daripada seseorang yang berbadan kecil atau pendek. Ini sebenarnya nggak beda jauh dari penjelasan Mas Salim ya, tapi ini saya akan menjelaskan sedikit-sedikit berbeda saja. Di sini sudah tertera bahwa seseorang yang berbadan besar itu membutuhkan lebih banyak energi. Karena apa? Karena orang yang berbadan besar atau tinggi itu membutuhkan energi yang besar juga untuk menjalankan proses metabolisme tubuh untuk terus menghasilkan ATP atau energi tersebut. Contohnya pada saat berolahraga. Nah, semakin berat seseorang kan tinggi mesti aja berat badannya besar juga kan. Nah, semakin berat seseorang, semakin banyak juga kalori yang dia bakar saat bergerak. Hal ini karena orang gemuk memiliki massa tubuh yang lebih besar untuk digerakkan. Maksudnya orang gemuk itu orang yang tinggi. Nah, hasilnya tubuh akan lebih banyak energi untuk bisa menggerakkan massa tubuh tersebut. Sehingga tubuh akan membakar lebih banyak kalori dan lebih cepat dan lebih membutuhkan banyak energi. Nah, kalori yang dibakar oleh orang berbadan tinggi itu sangat berbeda sama orang yang berbadan pendek. Walaupun mereka sama-sama melakukan olahraga dengan intensitas yang sama. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi badan seseorang itu massa ototnya semakin besar juga. Jadi otomatis logikanya semakin massa ototnya itu semakin banyak, jadi energi yang dikeluarkan akan semakin besar dan kalori yang dibakar akan semakin besar juga. Nah, gitu. Menurut saya itu aja. Lanjut, Mbak Indi, next. Untuk aktivitas. Nah, aktivitas rutin, semakin banyak aktivitas seseorang, maka semakin banyak juga energi yang dibutuhkan. Ini sangat-sangat jelas sekali ya. Karena tingginya aktivitas fisik seseorang itu akan meningkatkan metabolisme dalam tubuhnya. Dengan kata lain, metabolisme yang tinggi tersebut sama dengan pembakaran yang tinggi dalam tubuh. Jadi, semakin tinggi aktivitas seseorang, maka semakin banyak juga energi atau tenaga yang dikeluarkan. Nah, tidak mungkin kita aktivitasnya tinggi, energinya yang dikeluarkan tinggi juga, namun energi yang kita butuhkan itu sedikit, tidak mungkin ya. Jadi harus seimbang. Energi yang masuk dan energi yang keluar itu harus seimbang. Kalau tidak begitu, kita nanti akan sakit atau tipes. Nah, di sini aktivitas itu akan dibagi menjadi 3, aktivitas ringan, aktivitas sedang, dan aktivitas berat. Aktivitas ringan itu seperti apa? Aktivitas ringan itu adalah jenis kegiatan yang 75%-nya itu digunakan untuk duduk atau berdiri, rebahan gitu. Nah, sedangkan 25% sisanya itu untuk kegiatan berpindah tempat. Contohnya itu seperti apa? Berdiri, mencuci piring, memasak, menyetrika, bermain musik, menonton TV, mengemudi mobil, mengemudi sepeda motor gitu. Jadi yang ringan-ringan saja. Sementara
aktivitas sedang itu 40% dari waktu yang digunakan itu untuk duduk dan berdiri. Nah, 60% sisanya untuk kegiatan kerja khusus dalam bidang pekerjaannya, itu seperti menggosok lantai, mencuci mobil, menanam tanaman, bersepeda, berjalan cepat, badminton, basket, atau olahraga yang jangka pendek lainnya gitu. Sementara aktivitas berat ini itu berbanding terbalik dengan aktivitas ringan. Nah, kalau aktivitas berat ini 25%-nya itu untuk berdiri, duduk, rebahan, sementara 75%-nya itu untuk kegiatan kerja khusus dalam bidang pekerjaannya. Contohnya membawa barang berat, angkat beban, terus bersepeda yang jaraknya itu 16 kilo sampai 22 kilo, terus bermain sepak bola, bermain basket, fitness. Oke, baik Bu Yati, mohon maaf sebelumnya karena ketersediaan waktu yang kami miliki hanya sedikit, dikarenakan kami tidak memakai Zoom Premium, jadi waktunya hanya 40 menit. Oke, saya jelaskan melanjutkan yang tadi bahwa aktivitas itu dibagi menjadi 3 kan, aktivitas ringan, sedang, dan berat. Aktivitas ringan dan sedang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang arti dari aktivitas berat. Jadi aktivitas berat itu adalah 25%-nya itu digunakan untuk duduk atau berdiri, rebahan, dan 75%-nya untuk kegiatan kerja khusus dalam bidang pekerjaannya, seperti angkat beban, membawa barang berat, terus bersepeda 16 kilo sampai 22 km, terus bermain sepak bola, bermain basket, fitness, atau olahraga-olahraga jangka panjang lainnya yang membutuhkan banyak tenaga. Jadi itu 3 aktivitas yang saya bisa jelaskan. Jadi kesimpulannya, semakin banyak aktivitas yang kita kerjakan, semakin padat aktivitas yang kita lakukan, maka semakin besar juga kalori yang terbakar dan energi yang keluar. Jadi otomatis kita akan membutuhkan energi yang lebih banyak juga. Nah, itu menurut saya itu cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya presentator yang lain. Silakan Mbak Indi, next. Gerak badan atau aktivitas fisik adalah bergerak aktif dalam bentuk setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi. Metabolisme basal adalah Maaf, Mbak Indi, suaranya bisa agak dikeraskan sedikit. Metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Energi tersebut dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi vital tubuh berupa metabolisme makanan, sekresi enzim, sekresi hormon, maupun berupa denyut jantung, bernafas, pemeliharaan tonus otot, dan pengaturan suhu tubuh. Metabolisme makanan basal ditentukan dalam keadaan individu istirahat fisik dan mental yang sempurna. Terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi energi metabolisme basal sebagai berikut. Yang pertama ada pengeluaran energi, yang kedua kebugaran jasmani, ketiga laju metabolisme basal. Pengeluaran energi total merupakan penjumlahan dari pengeluaran energi saat istirahat dan pengeluaran energi bersih dari berbagai aktivitas yang kita lakukan selama sehari. Pengeluaran energi yang biasa kita lakukan sehari-hari biasanya dapat digunakan untuk menduga kebutuhan energi harian kita. Hanya saja, masalahnya sulit menentukan habitat energy expenditure. Yang sering kita amati hanyalah actual energy expenditure. Setelah ditemukan hasil,
lalu dihitung jumlah energi yang digunakan untuk melakukan kerja eksternal. Untuk menghitung energi ini, dipakai angka-angka yang telah disusun dalam suatu daftar yang menyatakan banyaknya energi untuk berbagai kegiatan persatuan berat badan dan persatuan waktu seperti kegiatan fisik yang dilakukan sehari-hari. Dapat dicatat dan kemudian dapat dihitung dengan menggunakan daftar. Pengaruh protein cukup besar, yaitu 30-40% disebabkan oleh bagian dari hasil pencernaan atau metabolisme yang berfungsi sebagai perangsang langsung terhadap proses metabolisme. Yang kedua, kebugaran jasmani. Kata bugar tidak dalam keadaan lemah atau sakit, baik dari segi fisik maupun non-fisik. Kebugaran merupakan faktor yang sangat penting dan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tingkat kebugaran seorang akan menunjang tercapainya belajar dan kinerja yang baik sesuai profesi masing-masing manusia. Berikut adalah penjelasan dari faktor-faktor di atas sebagai berikut. Yang pertama, istirahat. Tubuh manusia tersusun atas organ, jaringan, serta sel yang mempunyai kemampuan kerja terbatas. Yang kedua, olahraga. Olahraga merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Dengan mempunyai kesegaran jasmani yang baik, maka akan melakukan suatu aktivitas olahraga dengan baik pula. Yang ketiga, intensitas latihan. Kualitas yang menunjukkan berat ringannya latihan disebut intensitas. Lama latihan. Latihan yang berat diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik pada jantung dan peredaran darah. Yang terakhir, frekuensi latihan. Frekuensi latihan paling sedikit adalah 3 kali dalam seminggu. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Orchidea. Silakan. Laju metabolisme basal. Metabolisme basal adalah suatu derivat porfirin yang mengandung besi. Polipeptida itu secara kolektif disebut sebagai bagian globin dari energi. Metabolisme basal paling dikenal dan banyak dipelajari manusia dewasa. Energi berupa tetramen yang mengandung 4 subunit protein yang terdiri dari masing-masing 2 subunit alfa dan beta yang terikat secara non-kovalen. Subunitnya mirip secara struktural dan berukuran hampir sama. Tiap subunit memiliki berat molekul kurang lebih 16.000 Dalton, sehingga berat molekul total tetramernya menjadi 64.000 Dalton. Tiap subunit metabolisme basal mengandung satu energi sehingga secara keseluruhan metabolisme basal memiliki kapasitas molekul oksigen. Next. Metabolisme basal dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu jenis kelamin, usia, ukuran, dan komposisi tubuh. Metabolisme basal juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan keadaan emosi atau stres. Selanjutnya, faktor mempengaruhi laju metabolisme basal. Laju metabolisme basal yang diperlukan untuk mempertahankan proses-proses hidup yang utama ternyata dalam kemanfaatannya digunakan untuk melakukan gerakan-gerakan yang selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. A. Besar dan luas bidang permukaan tubuh. B. Komposisi tubuh. C. Jaringan aktif. D. Jenis kelamin. Dan E. Perbedaan usia. Untuk selanjutnya, bisa dilanjut dengan teman saya yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalau ada suara yang mengganggu di lain suara saya, mohon maaf. Dikarenakan di sini ada acara tertentu. Saya akan menjelaskan tentang kalori yang dibutuhkan. Pada umumnya kalori sangat penting bagi tubuh manusia. Tanpa kalori, sel-sel dalam tubuh akan mati, dan organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru tidak akan mampu melaksanakan fungsi dasarnya sebagai unit dari energi. Kalori mengacu pada energi yang diperoleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Tubuh kemudian memakai energi tersebut sebagai bahan bakar untuk melakukan berbagai aktivitas. Menurut pedoman diet 2015 sampai 2020, untuk orang Amerika, wanita cenderung membutuhkan antara 1.600 hingga 2.400 kcal sehari, dan pria 2.000 hingga 3.000 kcal sehari. Mengutip laman web md.com, rekomendasi Institute of Medicine menyebutkan wanita aktif usia 31 sampai 50 tahun membutuhkan 2020 kcal per hari. Sedangkan pria aktif usia 31 sampai 50 membutuhkan 2.800 hingga 3.000 kcal per hari. Next. Di sini akan dilanjutkan dengan Mbak Sofia. Saya akan melanjutkan tentang cara menghitung kalori. Yang pertama, berat badan ideal. Tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10%, dikalikan tinggi badan ideal dikurangi 100. Yang kedua, selanjutnya kita dapat menghitung kebutuhan kalori basal, yaitu KKB. Kalori basal laki-laki adalah 30 kalori dikalikan BBI. Yang kedua, kalori basal perempuan yaitu 25 kalori dikalikan dengan BBI. Yang ketiga, kebutuhan kalori total. Cara menghitungnya, kebutuhan kalori basal ditambahkan aktivitas fisik dikurangi faktor koreksi. Selanjutnya, next. Ini adalah contoh hitung kalori. Seorang wanita dengan berat badan idealnya adalah 63 kg, berusia 45 tahun, dengan pekerjaan sehari-hari adalah kerja kantoran. Berapakah kebutuhan kalori basal dan kalori totalnya? Jawab, kalori basal wanita tadi sudah saya jelaskan, yaitu 25 kalori, dikalikan dengan KBBI, yaitu berat badan ideal. 25 kalori dikalikan 63 kg, sama dengan 1.575 kalori. Selanjutnya kita menghitung kalori total, yaitu KKB adalah kalori basal ditambahkan aktivitas fisik dikurangi faktor koreksi, sama dengan 1.575 ditambahkan 1.575 dikali 10% dikurangi 1.575 dikali 5%, sama dengan 1.575 ditambahkan 157,5 dikurangi 78,75, sama dengan 1.653,5 kalori. Baik, terima kasih atas waktunya. Di materi kali ini kami dapat menyimpulkan kita sebagai manusia untuk tetap dapat melakukan berbagai aktivitas. Tentunya butuh yang namanya energi. Energi yang diperlukan untuk aktivitas fisik diperoleh dari makanan yang dikonsumsi, yang diperoleh dari zat gizi makro, yaitu karbo, lemak, dan protein. Faktor yang mempengaruhi
jenis kelamin, usia, berat, dan tinggi badan, lama dan berat ringannya aktivitas yang dilakukan. Energi yang dibutuhkan manusia tergantung dari faktor aktivitas. Tinggi badan, berat badan, semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, maka semakin banyak energi yang kita butuhkan. Nah, sementara orang berbadan tinggi memiliki massa otot yang lebih besar, sehingga kalori yang dikeluarkan juga besar. Jadi, otomatis energi yang dibutuhkan akan semakin banyak. Agar kita mengetahui beberapa banyak kalori yang dibutuhkan, kita bisa melihat rumus yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sofia. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan ke Mbak Wina sebagai moderator. Monggo Mbak Wina. Baik, terima kasih Mas Zafran. Presentasi online baru saja usai kita simak. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya atau menanggapi hasil presentasi kami, bisa melalui kontak yang sudah kami cantumkan di PPT ini. Kepada yang terhormat Ibu Yeti serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah kegiatan perkuliahan online kita hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan dan kepada Allah, marilah kita sama-sama memohon ampun. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Di masa pandemi ini, mari kita sama-sama menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dipersilakan untuk keluar dari meeting. Terima kasih. Oh ya, bisa diambil gambar sebentar ya. Oke, terima kasih. Keempat ada tinggi badan, yang kelima perlu ada yang pertama ada jenis kelamin. Di situ sudah dijelaskan yang lebih banyak massa otot. Boleh nih lagi. Kok dipotong? Kok bisa dipotong kok? Gampang. Tak potong. Oh, leta. Bisa digawe bandiscape pisan. Gak apa-apa buat bandiscape. Dilanjut aja rek yo. Lek mulai awal Ayo. gak enak, dilanjut aja. Mulai itu kok sing faktor mau loh. Kok lek misalnya Faktor itu. kok lek entek nggak mana berarti? Apa saya ini gawe wae dadi entek ora semurku. Bagiannya guys sapa? Perci, Mam. Dewi nak aja gawe saiki, kok iklan kepotong lah waktunya. Kan kena di jadwal Kak sih. Saiki gari piro waktune ta? Dimas satu budal, ya apa iki? Ya wis mari presentasi ta. Di mari ta Dim kon. Dim, apa omamu ambil tempat setane iku ada ta? Lek ada, lek misalkan sekiranya nututi yo halo.
Omong apa dia mau japri mesra dengan aku. Sip mas, berkendala sinyal iki lho. 10 menit dong. Mati lampu ta Mas. Iki sik hotspot iki lho lewat HP nemen rek. 10 menit tok rek. Wis. Masih Aku ndak presentasi. berapa menit rek? Aku keliru aja, Cak Mau. Jari Zafran mau bagi 3 sampai 5. Soalnya materiku itu cuma 2, cara menghitung kalori ambil penjelasan. Sing di Ini loh, jawab ini iku lho. Kali sing dicap kali coba. Kayak gini loh. Japran nganu kesimpulan. Ngerekam maneh. Tapi kan Sofia kan Zafran sing bagiannya Sofia sing terakhir dhewe mau lho, slide terakhir. Engko diedit sing bagiannya Sofia mau maca iku potongan gantian awakmu Pran. Joko. Sekarang Contoh itu loh, contoh. Wis sikat Mas Fran. monggo. Presentasi. Rek, Pran, apa mau anu Pran? Nganu kesimpulan. Kon kuwi Fran, cek gak ketemu musikan banget. Pran nganu kesimpulan aja Pran. Sing Bener, bagian jari iki kan. lho, contoh menghitung Oh, kalori iki kesimpulan lho iku wae. Zafran. Kesimpulan aja. Iki kesimpulan apa contoh iki? Mbak Didi. Contoh wes contoh. Soalnya aku ngomong sama Mbak Didi. Contoh Kesimpulan aja, Wes. Pran. Kesimpulan yang di lo. Contoh itu kan aku wis omong. Terus Oh, Mbak iya. Didi aku bagian itu. Buat kesimpulan aja. Berarti iki Waduh, ngulang nyimpulno lagi arek. ke Dennis Zafran. Ya gak usah ngulang wis iki. Kesimpulan Iya, nih, kesimpulan. terima kasih ngono tok ae Mas. Iki contoh bu kesimpulan nih contoh wes kah? Saya nyimpulno lek kesimpulan. Kesimpulannya ini toh ya Pran. Jadi orang yang banyak aktivitasnya semakin apa membutuhkan banyak energi ngono ya wes. Tulis. Ayo monggo Mas Awi. Apa iki? Apa iki? Tulis apa? Berarti kok aku tutup maneh? Hah? Iya win untuk mana Bu? Enggak apa-apa. Ayo apa iki? Kesimpulan sama tuh. Aku nih. Aku tuh dia omongan Bu Pran pokoknya muncul ngono. Cari ini sawi mau. Masalahnya enggak paham Awi. Ayo Wi, monggo. Sing jaremu mau lho wi. Iya pokoknya semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, maka semakin banyak juga energi yang kita butuhkan dan semakin besar juga apa tinggi badan seseorang atau berat badan seseorang itu semakin banyak juga energi yang kita butuhkan. Menurut aku ya bingung ini. Bisa diulangi. Apa ini Fran? Apa ini Fran? Energi yang kita butuhkan itu oh ya apa ya? Isinya lo gak apa-apa benar. Terus ditambahi ambek energi apa mau? Energi yang dibutuhkan gitu loh. Ini energi yang dibutuhkan manusia itu tergantung dari berat badan, tinggi badan, aktivitas seseorang. Jadi semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, semakin banyak energi yang kita butuhkan. Semakin tinggi seseorang, semakin tinggi badan seseorang atau semakin besar badan seseorang, maka semakin besar juga energi yang dibutuhkan karena orang berbadan besar itu mengeluarkan banyak kalori, sehingga energi yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Ngono Fran, pokoknya ngono wis aku bulet ya wangi. Energi yang apa? Enggak guyang-guyang tuh Zafran. Aku enggak paham Wi.
hiburane. Jalan nih. Pelan-pelan. Jalan-jalan, jalan-jalan. Ketika nang WA lho wi. Lek lainnya ono kesyukuran tambahan arek cek disambung-sambung kok enak. Nek pingin ndak ruwet ya contoh iku wis tak waca. Ya wis Fran, contoh Fran ndak Fran terus ambil kesimpulan titik A wis, Ngawur, Japlan nggak dikei bagian nih saya. Sebentar nih aku lagi buat kesimpulannya nih. Siap Bang Gali, tak tunggu. Oke. Iki saya tak ada. Wis gak apa-apa cek tambah dawa kok dipotong-potong wis. Bagian sing lucu di, sing penting ndak, sing penting di. Fran iku kesimpulanku di grup yo sambungan ambil kesimpulan Gali. Ambek kesimpulannya sawi ta iki. Kesimpulannya sawi ben diwaca ae ya, misalkan gak usah ditulis. Iya, tinggal baca ya. Terus ambil gabungan teh anu nih Gali. Dari Gali kan garap kesimpulan sih. Saya terus sik diwaca mbak Safek sing iki kan. Terus lanjutannya baru gue sawi ngono kan? Mohon izin untuk mengambil gambar terlebih dahulu ya. Teman-teman silakan berpose mungkin.